Tidak dia bilang minta kak. Karena minta itu tidak baik dalam Islam. Tapi maka dia pasilelai kak. Tularkan saya itu kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Dan dia juga tidak bilang pinjami saya. Tapi meskipun dia bilang pasilelai kak, dia akan ganti nanti. Allahu Akbar. Yang ketiga. Nah, karena sudah masuk jam 6 ini, orang mau ngopi lagi nih bro. Saya kira cukup nih kapan di. Lain kali bilang yang ketiganya ini ya. Insya Allah ya. Karena kalau terlalu lama, tidak suka anak muda. Ini saja tausiah kita. Untuk memelihara keimanan mesti memang kita berteman dengan orang-orang soleh. Ya, jangan lupakan kematian. Jangan lupa kematian. Serapi apapun program yang kita buat, kalau Allah sudah bilang pulang, pulang pak. Dia nagaga. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak teman-teman saya, mahasiswa saya, tidak penting itu programmu indah. Tidak penting itu programmu rapi. Yang paling penting kau tetap di jalan yang lurus. Kalau programmu rapi, tapi melanggar agama, atau rapi dan tidak melanggar agama, tapi tiba-tiba Allah kau lupakan Allah, programmu bagus. Bagus sekali, tapi kau lupa ibadah. Tiba-tiba Allah bilang pulang, tidak sampai kau di tanggal 10, tidak sampai kau di tanggal 10 misalnya program ke 10. Tapi baru 3, kau lupa Allah, Allah bilang pulang, sia-sia itu 3, dan kau tidak sampai juga di 10. Tapi kalau kau selalu di jalan yang benar, meskipun tidak sampai, kau tidak akan celaka. Maka selalulah berada di jalan yang benar. Dan salah satu mendapat jalan yang benar itu berteman dengan orang-orang soleh. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini saja. Terima kasih Prof. Saya ini tadi malam, biasanya saya diminta ceramah. Ini saya minta di sini. Saya minta. Begitu Pak Amir, di mana buka puasa kita, karena kita punya komunitas buka puasa, saya mau datang ceramah di masjid. Makanya terlambat pengumuman. Ya, alhamdulillah. Saya langsung tanya, ada Prof Husni. Karena beliau tidak pernah diajar saya, karena beliau dokter, saya sospol. Kan tidak mungkin. Tapi saya belajar kehidupan namanya. Guru itu tidak harus dalam kelas. Kita bisa mengambil sisi satu. Apa yang saya ambil dari Prof ini, beliau ini pakar di bidangnya. Anestesi. Yang saya belajar dari beliau itu, satu, ilmunya betul-betul dia kuasai. Dan dia bawa kepada Allah. Ada bapak profesor doktor di bidang kesehatan, tapi tidak sholat. Ada, saya lihat begitu. Tapi beliau ini selalu bicara, ilmunya selalu dibawa kepada Allah. Bagaimana beliau bercerita tentang ginjal, bagaimana namanya bibius orang, ada itu namanya anestesi. Kalau orang mau dioperasi, dikasih mati dulu. Dikasih mati nih. Dia bilang kasih mati orang ustaz, mati kecil namanya, itu gampang. Tapi menghidupkannya kembali ini bikin domba orang. Saya bisa suntik dia, pingsan. Tapi apakah dia bisa hidup lagi ini? Karena Allah yang punya kuasa itu. Dan beliau syukuri sehingga apa kita lihat beliau. Banyak orang pensiun pak, tidak bisa membedakan mana istri dan mana tetangga. Malilu nih pak. Iya toh? Tapi beliau pensiun, coba lihat. Sehat bugar. Sehat bugar. Saya sudah berpuluh tahun kenal beliau. Saya tidak memuji ya. Berpuluh tahun saya kenal beliau. Saya kenal pertama waktu tsunami. Sama-sama rombongan kita relawan. Beliau saya lihat capek sebagai dokter kemanusiaan. Saya pegang tangannya. Saya bilang, Prof, kalau mau ki diurut, saya urut ki. Saya pintar-pintar tong, ada tong ilmuku soal itu. Begitu saya urut, dia bilang, manyamong sedih. Sejak itulah saya kenal. Dan saya bangga. Karena zaman 20 tahun yang lalu, tidak ada yang tidak kenal beliau dalam rimba persilatan ilmu di Unhas. Siapalah saya ini, cundekke. Bisa kenal dan saya urut, itu kebanggaan buat saya.